Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan belajar pada siang yang berbahagia ini. Selawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan lapas Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat mulai daripada dunia ini sampai dengan hari kiamat nantinya. Anak kami yang kami sayangi, kelas 10, kita mulai pelajaran kita dengan judul, dengan materi iman kepada Allah. Di mana dalam hal iman kepada Allah ini merupakan rukun iman yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita nanti setelah selesai proses belajar, anak kami dapat mengetahui yang pertama pengertian daripada iman kepada Allah. Yang kedua, ayat Al-Quran atau hadis yang memerintahkan beriman kepada Allah. Yang ketiga, anak kami mengetahui sifat-sifat Allah. Yang keempat, anak kami bisa mengetahui Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah. Yang kelima, anak kami bisa mengetahui mukjizat Nabi ataupun Rasul. Yang terakhir adalah hikmah atau fungsi beriman kepada Allah. Jadi itulah dalam hal tujuan pembelajaran kita yang harus anak kami ketahui setelah kita nanti selesai proses belajar. Baiklah anak kami, kita lanjutkan yang pertama, pengertian iman. Pengertian iman menurut bahasa ialah percaya atau membenarkan. Itulah dalam hal pengertian iman menurut bahasa. Iman artinya percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman ialah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itulah dalam hal pengertian iman menurut istilah. Sedangkan pengertian iman kepada Allah ialah, ini lanjut kepada materi kita. Tadi pengertian iman menurut bahasa dan istilah, sedangkan ini pengertian iman kepada Allah ialah meyakini dengan sesungguh-sungguhnya. Anak kami Bapak ulangi, pengertian iman kepada Allah ialah keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Allah adalah wahid, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu esa. Jadi kita sebagai seorang muslim, seorang beriman harus meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu esa. Itu merupakan yang pokok yang harus kita imani, harus kita yakini, harus kita benarkan. Jadi seorang muslim itu harus meyakini, membenarkan bahwa Allah itu ada.
tanpa meyakini adanya Allah, maka disebut dia kafir atau kufur, ingkar. Karena seorang muslim, diterimanya amal ibadah kita tergantung kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima atau tidak diterima amal ibadah kita, yang pastinya haruslah dulu kita beriman kepada Allah. Tanpa beriman kepada Allah, amal kita, ibadah kita akan menjadi sia-sia. Betapa pentingnya beriman kepada Allah bagi seorang mukmin. Sedangkan pengertian iman menurut istilah, iman kepada Allah meyakini dengan akal dan wujud dan kebenaran sebagai pencipta, pemelihara, penguasa seluruh alam semesta. Jadi dalam hal pengertian iman kepada Allah, kita meyakini, kita membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memelihara, menguasai, menghidupkan, mematikan segala yang ada di alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi. Jadi itulah dalam hal tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid rububiyah kita. Anak kami, kita sebagai orang muslim harus kita meyakini dan membenarkan bahwa Allah yang menciptakan kita, menghidupkan, mematikan segala yang ada di alam semesta ini, segala makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Baik anak kami, itulah dalam hal pengertian iman kepada Allah menurut bahasa dan istilahnya. Selanjutnya, adapun dalil atau hadis yang memerintahkan beriman kepada Allah ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177, di mana surah Al-Baqarah ayat 177, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kutabi wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi jawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil wasailin wa firriqab wa aqamas salam wa azaz zakam wal mufuna bi'ahdihim ija ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba'si ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan arah barat, akan tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian atau hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi, dan memberikan sebagian harta yang kita cintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi, anak kami, di mana Bapak sudah bacakan tadi arti daripada Quran surah Al-Baqarah ayat 177 ini, di mana diperintahkan kita agar beriman kepada Allah. Jadi, salah satu daripada arti atau mufradat yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 ini, kita sebagai orang yang beriman haruslah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang memerintahkan kita beriman kepada Allah ada dalam surah An-Nisa ayat 136. Surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yaghfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang mengingkari iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya ia telah sesat yang sejauh-jauhnya. Kembali kepada anak kami, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 ini, ada dalam hal mufradatnya di sini, kita diperintahkan beriman kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kita, siapa yang ingkar tidak beriman kepada Allah, sesungguhnya orang tersebut, orang itu adalah merupakan sesat yang sejauh-jauhnya. Jadi jauh dari dalam hal kebenaran orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar beriman kepada Allah dan mengancam kita, siapa yang tidak beriman kepadanya merupakan orang yang sesat yang sejauh-jauhnya. Jadi janganlah kita sebagai orang muslim, orang yang beriman yang sesat. Jadi kita diperintahkan agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedua itu ada dalil atau ayat Al-Quran tentang perintah beriman kepada Allah. Selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wal malaikati wal kitabi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'minu biqadari khairi wa sahri. Hadis riwayat Rawahu Muslim. Mana artinya, iman adalah engkau percaya
engkau yakin kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, takdir baik maupun takdir buruk. Jadi di sini lagi kita yang salah satu artinya amana billah, antu'minu billah, berimanlah kamu kepada Allah, kata Rasul. Jadi baik Al-Quran maupun hadis sudah anak kami dengarkan, sudah anak kami lihat di buku kita yang sudah sekolah baikan kepada anak kami, di mana baik dalam hal perintah, dalil maupun hadis sudah ada dalilnya, sudah ada hujjahnya, sudah jelas. Jadi marilah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyal Islamu ala khamsin, sahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqamas shalah wa ita'iz zakah wa hazzal baiti wa sauma ramadan. Jadi Islam dibangun atas 5 dasar, yaitu engkau beriman kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sudah jelas, baik dalil maupun hadis sudah Bapak bacakan. Mudah-mudahan anak kami bertambah yakin, bertambah patuh, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena jelas sumber hukumnya. Sumber hukum kita yang pertama dan yang paling utama adalah Al-Quran. Dan ayat Al-Quran tentang beriman kepada Allah sudah anak kami bacakan. Jadi mudah-mudahan anak kami berimanlah kita kepada Allah, percayalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak kami, itulah sebagai dalil atau ayat dan hadis tentang perintah beriman kepada Allah. Baik, sampai situlah dulu anak kami. Kalau ada pertanyaan, nanti kita boleh anak kami bertanya di waktu kita di dalam kelas atau di pertemuan kita di dalam ruangan atau tatap muka. Jadi anak kami di waktu saat ini, marilah kita sering membaca Al-Quran dan berdoa agar kita bisa bertatap muka di sekolah yang kita cintai ini. Baik anak kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.